Para sahabat sekalian, selamat datang kembali di channel saya, sahabat Anda, saya Profesor Dr. Insinyur Sawa Malahu. Kali ini saya berbicara tentang peletakan telur dari lalat tentara hitam. Begini ceritanya. 4 hari yang lalu, saya memanen 8 gram telur. Ya, tapi 2 hari yang lalu, saya memanen hanya 3,3 gram. Terjadi penurunan panenan. Saya berpikir kenapa? Apakah ada kaitannya dengan bentuk dari alat di mana lalat tentara hitam itu bertelur? Karena setiap saya ganti tentu berbeda alatnya. Nah, hari ini saya coba lihat, saya panen. Saya ingin perhatikan di mana letak telur itu dan apakah ada kaitannya dengan besaran celah daripada papan-papan alat penangkap telur tersebut. Saya akan ambil dulu alat tersebut dari dalam rumah nursery dari lalat tentara hitam ini. Para sahabat, inilah alat penangkap telur dari lalat tentara hitam ini. Coba kita perhatikan, lalat itu menempel di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan dari alat ini. Itulah posisi mereka dalam meletakkan telurnya. Nah, sekarang saya ingin mencek di mana kebanyakan telur itu dan bagaimana kaitannya dengan besaran lubang celah dari papan-papan ini. Inilah papan. Sehingga dengan demikian nanti kita bisa prediksi seberapa besar celah yang harus kita buat. Kalau terlalu besar kita kecilkan, ya. Kalau terlalu kecil kita besarkan. Kita kan lihat di mana nanti dia yang paling banyak telurnya diletakkan oleh lalat-lalat ini. Mengapa ini penting saya perhatikan? Karena mengapa ini perlu saya teliti? Karena panenan 2 hari yang lalu sangat sedikit. Ya, sangat sedikit, hanya 3,2 gram, sedangkan panenan sebelumnya itu 8 gram. Sementara jumlah dari lalat itu sendiri hampir sama. Jadi ini akan saya panen hari ini, yang saya letakkan 2 hari yang lalu. Jadi saya panen sekali 2 hari. Semoga ada clue, semoga ada petunjuk bagaimana besar dari sempit celah tersebut, di mana ekornya lalat itu menempel. Kita akan lihat sebentar lagi. Saya akan ambil. Aku dulu ya. Baiklah para sahabat, inilah dia yang salah satu yang baru saya ambil tadi. Mari kita perhatikan. Coba kita perhatikan, kita lihat.
Ya. Di manakah? Di manakah telur-telur itu berada? Ternyata para sahabat, telur itu ada di sini. Saya tunjuk dengan pisau ini ya, bentar. Telur itu ada di sini. Telur itu ada di sini. Nah, ini kosong. Ini kosong. Ini juga kosong nih. Oke, coba kita lihat dari sebelah. Kita putar. Betul, ya, betul. Ini berisi, tapi ini kosong. Ini kosong. Ini berisi. Ini kosong. Coba saya lihat yang kedua. Saya ambil yang kedua ya. Yang kedua. Ini ada dua tadi, saya ambil yang kedua. Bagaimana situasinya juga? Coba kita lihat. Ini berisi. Ini kosong. Ini berisi. Ini kosong. Coba balik. Nah, ini berisi. Ini kosong. Ini berisi. Ini kosong. Jadi kita lihat bahwa bagaimana besaran celahnya, ya, celahnya. Yang berisi itu lebih sempit daripada yang kosong ini. Yang berisi ini lebih sempit daripada yang kosong ini. Saya ambil dulu yang satu lagi, mungkin ini yang lebih jelas. Ya, mungkin ini lebih jelas. Nah ini yang paling jelas. Kita lihat. Yang sempit ini yang berisi, yang lebar yang besar ini tidak berisi. Ini yang sempit berisi, yang lebar lubangnya ini tidak berisi. Berarti Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, besaran lubangnya ini berpengaruh terhadap posisi dari lalat itu untuk meletakkan telurnya. Tidak boleh terlalu besar, harus sempit. Nah sekarang seberapa besarkah dia? Seberapa besarkah dia? Saya akan ambil meteran untuk mengukurnya. Oke, udah. Coba kita lihat. Ternyata yang sempit itu hanya sekitar 1 mm. Sedangkan yang lebar itu ada 4 mm. Yang sempit yang kedua itu ada 1 mm. Yang paling bawah ini ada 2 mm. Berarti yang efektif adalah 1 mm. Yang efektif adalah 1 mm. Tidak boleh lebih dari 1 mm. Bagaimana cara kita mengatasinya supaya celahnya itu hanya 1 mm? Yaitu dengan cara mengatur posisi daripada paku-paku ini. Ini. Kalau terlalu banyak celahnya, kita tokok aja. Kita pukul sehingga lebih rapat dia. Pakai martil ya. Kita pukul ya. Ini juga kita pukul sehingga lebih rapat dia. Nah ini. Ini masih terlalu lebar. Ini saya ambil yang baru yang akan saya pasangkan. Ini kalau kita lihat masih terlalu lebar ini. Ini ada 2 mili. Ya, ini ada 2 mm. Nah, ini harus saya rapatkan dengan cara menokok tadi. Ya, menokoknya sehingga rapat dia menjadi 1 mm. Kita coba lihat ya telurnya tadi ya. Telurnya tadi, ini yang pertama tadi kita coba buka. Jadi tadi lapis yang tipis, yang sempit ini ada telurnya. Sekarang kita buka. Nah, ada. Ini dia.
Nah, ini pasangannya. Nah, yang tadi yang lebar tadi memang tidak ada. Ini yang lebar tadi, yang kedua. Tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, sekarang yang ketiga yang sempit. Ini dia. Ada kan? Banyak sekali. Kita coba ambil. Ini dia banyak sekali yang sempit tadi. Oke. Baik. Para sahabat, apa kesimpulan kita? Para sahabat, apa kesimpulan kita? Berarti tadi batasnya adalah 1 mm. Itu yang paling optimal dan paling baik. Kalau terlalu lebar tidak bisa dia masukkan ekornya, tidak bisa dia masukkan alat penusuk, alat pengeluaran telurnya. Saya pun tidak tahu apa istilahnya. Pokoknya ekornya itu akan masuk. Jadi kalau 1 mm dia mungkin merasa nyaman. Kalau terlalu lebar dia tidak nyaman. Atau dengan sempit seperti itu, lalat itu merasa bahwa telur yang diletakkannya itu akan aman. Jauh dari gangguan, terlindungi. Sayang lalatnya tidak bisa kita tanya dalam bahasa kita sehari-hari untuk bertanya, kok begitu kau meletakkan telurmu? Tapi dugaan kita secara logika adalah dia ingin anaknya itu, telurnya itu, turunannya itu safe. Maka diletakkannya di celah yang sangat sempit sehingga terlindung. Atau alat pengeluaran telurnya itu, ekornya itu perlu sempit sehingga dia juga merasa aman. Ya, merasa aman mengeluarkannya. Jadi senang dia. Ada kegembiraan. Demikian para sahabat sekalian, ini informasi semoga berguna. Salam sehat. Mari kita terus semangat untuk terus meneliti, melihat, memperbaiki metode-metode kita sehingga lebih baik. Sekali lagi seperti yang dikatakan oleh para orang bijaksana bahwa jangan pernah mengharapkan hasil yang berbeda bila kita melakukan cara yang sama. Atau dalam bahasa yang lain, dengan melakukan cara yang sama jangan pernah harapkan hasil yang berbeda. Nah, kata-kata bijak inilah induk atau ibu dari inovasi atau penemuan baru. Dan saya sebagai ilmuwan selalu mencoba untuk menemukan cara-cara baru dengan berpikir seperti itu. Saya ingin melakukan inovasi secara praktis, tidak hanya teori. Demikian para sahabat, mudah-mudahan para sahabat telah mempunyai cara untuk menetapkan besaran daripada celah tadi. Dan ini kalau Anda sudah mempunyai cara yang lebih baik, selamat, syukurlah. Nah, jadikanlah ini sebagai pembanding. Kalau masih bermasalah tentang telurnya, tidak banyak kemungkinan karena celahnya itu terlalu lebar. Celah papan itu terlalu lebar. Demikian para sahabat, selamat sore.